Sobat Adindaku, salam sehat, salam sejahtera. Kali ini saya ada di Zamra Kopi, masih dalam edisi Ngupi-Ngupi. Saya mau ketemu seseorang di sini. Siapa orangnya? Nanti kita tahu. Sebentar ya. Iya bang, udah di sini. Iya, Zamra House. Betul. Iya. Oke, saya ke atas ya. Iya. Oke. Nah, beliau sudah telepon saya. Ini sebentar lagi. Pasti Sobat Adindaku penasaran siapa beliau. Beliau adalah sahabat saya. Banyak memotivasi saya. Saya salut sama beliau itu. Beliau sangat istimewa. Bisa memerankan menjadi benar-benar menjadi orang lain. Beliau adalah seseorang yang sangat luar biasa. Bisa memerankan satu tokoh legendaris. Bukan Indonesia yang sudah mendunia. Dan hanya satu-satunya di Indonesia. Siapa beliau? Mari kita saksikan bersama. Nah, siapa beliau? Beliau adalah Adam Jackson. Abang, apa kabar abang? Ya, alhamdulillah baik. Siapa yang nggak kenal dengan Adam Jackson? Di tahun-tahun berapa ya bang ya? Ya, 80 ya, 90-80 beliau mengisi acara dimanapun. Dengan gaya beliau, khasnya beliau menarikan tarian Michael Jackson legendaris. Luar biasa. Abang, saya senang sekali loh hari ini bisa ketemu sama abang yang sudah sekian tahun kita nggak ketemu ya bang? Ya, lumayan juga. Sehat selalu pastinya ya. Apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini, pasti kita harus ngikutin protokol kesehatan. Betul, ya bang betul. ya. Jadi gini teman-teman, Sobat Adindaku. Saya dengan abang ini bersahabat lama. Kita juga pernah ada dalam satu organisasi seniman, ya bang. Dan kita juga pernah membuat satu organisasi dan sekarang masih eksis, ya bang ya. Luar biasa beliau seniman yang tulen, selalu mengangkat budaya-budaya Nusantara. Nah sekarang gini abang. Abang, orang mengenal abang itu menarikan lagunya Michael Jackson ya. Menarikan. Nah ini profilnya beliau nih dengan tarian khasnya. Nah abang sebenarnya sejak kapan punya rasa tuh ya, keinginan kemudian bisa latihan ya, bisa memerankan dengan begitu bagus gitu ya. Gimana tuh abang? Ya, sebelumnya sih awalnya saya tidak tahu kalau bisa menjadi seperti ini. Oh iya. Ya, pertama-tama saya menjalani adalah ngedance, mau break dance ya. Dulunya awalnya break dance. Nah, di tahun 85-an. Nah, disitulah setelah break dance menghilang, saya melihat videonya Michael Jackson di salah satu lagu-lagu pilihan. Klip lah ya, Nah, video klip lah ya. pilihan Michael Jackson yaitu top 10. Nah, terseliplah lagu Michael Jackson situ Billie Jean. Ya, Nah, Billie itu Jean. mulai tertarik dan tidak berpikir akan seperti ini. Hanya suka dan ingin mempelajari aja. Iya. Ya, tapi lambat tahun terus berjalan waktu, ikut-ikut kejuaraan. Ya, alhamdulillah mendapatkan juara. Nah, di situ kita juga nggak tahu pas tahun 87 Michael Jackson berubah kulitnya menjadi putih. Nah, setelah dia menjadi putih kita ada satu tertarik
wah kayaknya gue bisa mirip sih sama Michael Jackson. Iya, sama memang warna kulitnya pun ya, dandanannya pun luar biasa persis. Nah, di situ mulai ambisi saya tambah tinggi, akhirnya berusaha saya ingin seperti dia dalam arti ingin bisa mempraktekkan gerakan-gerakannya Michael Jackson. Terus di situ juga bagaimana teknik panggungnya dia, terus bagaimana mengatur nyanyi sembari nari gitu kan. Nah itu kan nggak mudah. Iya. Untuk seorang sosok penyanyi bisa mengatur nafas itu dengan dance, dengan vokalnya. Iya. Nah disitulah kelebihannya Michael Jackson yang daya tarik saya ingin seperti dia. Walaupun mungkin saya belum bisa sempurna seperti dia ya. Ya minimal mendekati dalam arti ya gerakannya saya udah pelajarin. Dan asli melihat sosok Michael Jackson juga saya udah pernah datang nonton konsernya. Wah, saya fan berat sih. Saya suka banget lagu-lagunya. Apalagi ketemu sama abang bisa menarikan seperti itu nggak mudah buat saya. Ada guru ini nggak, guru khusus gitu pada awalnya? Ya kalau dibilang guru saya langsung Michael Jackson. Wah, luar biasa. Karena Michael Jackson memang idola, jadi saya mempelajari semua melalui video. Zaman dulu belum ada namanya YouTube apa, belum ada kan. Sekarang enak. Iya. Klik keluar. Iya benar. Kalau saya tuh bertahun-tahun baru dapat, sekian tahun baru dapat lagi fotonya, sekian tahun lagi albumnya keluar, sekian tahun, akhirnya lama kelamaan saya merasa apa ya, ada sesuatu di diri saya bisa nih seperti dia gitu, mempelajari. Dan memang tidak mudah mempelajari gerakan-gerakan Michael Jackson. Iya. Tapi dengan kesabaran, ketekunan, ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan penghargaan. Walaupun ya saya mengambil sosok dari luar ya, bukan dari Indonesia, tapi tetap saya budayakan. Banyak saya menampilkan gerakan-gerakan Michael Jackson, saya kolaborasi dengan musik-musik tradisional, kayak musik jaipongan, terus musik-musik kayak semacam musik tradisional. Iya, tradisional. Kalau yang bisa di ini kan kayak jaipongan ya, musiknya lebih energik ya. Yang ada ngebeatnya loh ya. Ada ngebeatnya. Terus juga kayak lagu-lagu dari Nusantara, kayak lagu Padang, lagu dari Papua. Iya. Nah itu kan banyak yang gerakan-gerakannya musiknya lebih energik ya. Iya. Nah itu kita perpadukan antara Michael Jackson dan Nusantara seperti itu. Tetap mengangkat budaya bangsa kita sendiri ya, dengan tampilan yang mendunia gitu ya. Tetap dengan budaya-budaya kita, tetap cinta dengan tanah air kita ya Bang ya. Ini adalah pelajaran yang indah ya, bagaimana kita menjadi memerankan sosok orang lain, tidak hanya dalam film, ya tarian. Dan Abang sangat sempurna bisa memerankan itu. Alhamdulillah. Kemudian kalau sekarang ini banyak anak-anak muda di dalam digital sekarang ya, anak-anak muda sekarang seakan-akan banyak mengkloning ya, mengkloning. Tapi ternyata Abang bisa memerankan itu dalam satu frame dengan gaya-gaya Michael Jackson-nya, tetapi musiknya tradisional. Nanti ada kita buat seperti itu. Ada videonya nanti. Abang dengan tampilan yang luar biasa. Saya lihat setelah sekian tahun kita tidak bertemu, hari ini puji syukur bisa ketemu dengan situasi yang sangat berbeda. Tetapi beliau sangat santun, masih seperti yang dulu, dengan badan yang masih fresh, tidak berubah. Bagaimana menjaganya? Ya semua itu kan kita harus menjaga badan itu dengan satu, olahraga. Terus kedua juga makan, juga kita lihat yang memang tidak menimbulkan lemak di dalam tubuh kita, dan juga selalu minum air hangat. Karena air hangat itu membunuh adalah bakteri atau lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Jadi kita tetap bisa stabil kondisi badan kita,
tidak melebihi apa kapasitas yang kalau kita terlalu gemuk juga kan sulit untuk bergerak. Iya. Jadi minimal saya bisa menjaga badan aja itu sudah bersyukur. Dengan satu ya harus banyak berlatih juga gitu, berlatih dance, dan samping itu juga saya ini kan bukan hanya dance saja, sekarang kita tambah kolaborasi dengan DJ. Ya. DJ terus juga kita lagi membuat sesuatu yang memang banyak orang-orang pengen belajar Michael Jackson tapi tidak tahu caranya seperti apa. Nah, akhirnya kita buat konten-konten yang tentang pembelajaran dengan Michael Jackson, gerakan-gerakan Michael Jackson. Ya. Jadi bisa ya Abang bersedia gitu ya mengajarkan kepada generasi-generasi sekarang gitu ya dengan tarian-tarian khas gitu punya yang Abang sampai sekarang yang tadinya dance biasa kemudian menemukan taste sendiri ya, menemukan rasa yang pas di situ dan ternyata memang pas banget. Jadi teman-teman saya pun waktu kemarin-kemarin kita sering sharing foto ya, kita ada di beberapa kegiatan, kita juga suka ngisi-ngisi acara ya di beberapa acara. Kalau teman-teman juga bilang, itu gimana ya bisa seperti itu gitu. Kalau kuncinya apa tuh Bang? Kuncinya gitu. Kunci apa nih? Kunci rumah, kunci bank. Kunci gembok. Kunci dalam awal tuh kan kayaknya kita kayak seperti membuat badan itu kaku, ya kan? Tapi ternyata jadi lentur gitu loh. Yaitu kita harus banyak berlatih dan di samping itu juga ya ada gerakan-gerakan yang memang membuat kita buat melemaskan badan kita, dan gerakan itu kan kita ulang, kita latih terus, lama-lama tubuh kita akan ngikut dengan apa yang kita lakukan. Setiap gerakan-gerakan Michael Jackson mungkin kalau awal-awal masih kaku karena apa, belum ketemu feel-nya. Kayak semacam nyanyi juga begitu kan. Nah begitu juga dance. Jadi kalau kita udah ketemu feel-nya, enak di badan, enak digerak, otomatis dengan bagaimana juga penjiwaan ya, penjiwaan. Jadi badan pasti akan menyesuaikan dengan alur musik tersebut, gitu ya Abang ya. Luar biasa nih Abang. Setelah dari situ Abang, kalau kesini-sini nih apa? Kan saya dengar nih Abang kan selain dalam menarikan itu, kemudian ada juga DJ. Selain itu ya kita juga masih membuat yaitu membuat konten-konten ya. Konten-konten yang tentang ya sejarah-sejarahnya Michael Jackson, sekaligus juga gerakan-gerakan Michael Jackson untuk orang-orang yang ingin belajar ya hanya tidak perlu kemana-mana, hanya buka klik. Mungkin kalau ngelihat Michael Jackson sulit, tapi nanti kalau sama saya pribadi ini nanti saya akan berikan perlahan-lahan kuncinya, seperti apa gerakan ini dari awal seperti ini, kedua begini, nah seterusnya seperti itu. Jadi ada satu kemudahan buat pemirsa di sosmed ya, bisa melihat gerakan-gerakan saya itu lebih mudah mencernanya seperti itu. Iya, apalagi sekarang ini kan anak-anak milenial dengan bermacam-macam digitalis sudah sangat mudah sekali sekarang, handphone apa dikit-dikit handphone, handphone, baik TikTok ya kan, YouTube sekarang sudah sangat mudah untuk diakses. Betul. Jadi teman-teman yang ingin belajar dance ala Michael Jackson by Bang Adam Jackson bisa nanti dilihat di YouTube beliau ya, ada kunci-kuncinya, pelajaran secara langsung. YouTube-nya Adam Jackson 72 MG72 channel. Ada nanti ya di bawah YouTube-nya supaya teman-teman bisa sama-sama melihat, bisa di-share ke siapapun. Ya Bang ya. Setelah itu mungkin kita bisa flashback bagaimana pertemuan kita ya Bang ya. Jadi kita sudah seperti keluarga sendiri ya Bang ya. Bagaimana dulu kita sering ngisi acara, ada satu dalam organisasi ya. Gimana sekarang dalam tips-tips dalam berorganisasi? Abang ini banyak membawai organisasi. Iya Bang? Ya, banyak kita juga di organisasi di BNN juga. Ya. Saya sebagai duta BNN ya untuk memberikan penyuluhan ya bagi ya saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang menjadi korban ya. Ya minimal kita memberikan dampak dari bahaya narkoba itu banyak sekali, bukan hanya
buat diri kita, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang negatif menggunakan narkoba, bukan hanya diri tapi keluarga kita juga kena dampaknya dalam hal ya kesulitan untuk memberikan apa ya, melihat sosok seorang anak kalau menjadi korban, dan orang tua pun menjadi ikut korban juga dalam hal seperti ini. Jadi kalau bisa say no to drug. Sekarang kita perang, war on drug. Betul sekali. Jadi intinya jangan menyakiti diri sendiri. Jadi kalau kita selalu sehat, memberikan perbuatan yang baik ya, yang pasti tidak menjadi hal yang terbaik, tetapi kita bagaimana cara kita selalu berbuat baik. Ya, Betul, Abang. betul. Selain di BNN, Abang. Saya juga ada di organisasi, ya banyak sih organisasi Seniman ya, yang pasti seniman. ya. Ya, saya sebagai ya kalau dibilang seni dan kebudayaan juga banyak kita ikut memberikan motivasi banyak seniman juga yang memang punya potensi tapi tidak mendapatkan arahan-arahan. Jadi kita kumpulkan, membuat sesuatu organisasi biar apa yang dia miliki bisa tersalurkan seperti itu. Keren. Ternyata memang beda ya, jiwa seniman berbeda dengan politik dan sebagainya. Tidak usah disebut. Abang, kita sekarang ada di Zamra Coffee Zamra ya. Coffee. Zamra Coffee. Di jalan apa? Di jalan Haji Tin. Haji Tin, Rawamangun. Jadi teman-teman boleh mampir ke sini untuk main ini kopinya. Di bawah itu ada Zamra yang untuk anak-anak muda milenial bisa di atas. Ada Ini rooftop. kopinya 25. 25 ya. 25. Kita jajalin ya. Mari kita minum bersama. Di sini juga ada butik ya, Bang. Ya, jadi Ada butik, ada kolam renang juga. Kemudian ada wedding organizer. Iya. Ya. Jadi teman-teman bisa mau wedding di sini. Betul. Ready. Pengisi acara langsung sama beliau. Nyanyi bisa sama beliau, ya. ya, banyak juga komunitas di sini, stand up comedy juga ada. Nah, stand up comedy. Pemusik ada, seniman-seniman tradisional juga ada di sini. Ya banyaklah kita kumpulkan di Cafe Jamrah Iya, ini. ada komunitas kita ya di sini ya, ada komunitas. Apa Bang komunitasnya namanya? Kumpul-kumpul komunitas. Kumpul komunitas. Ya, karena ada beberapa komunitas. Jadi memang kita kumpulin dari beberapa komunitas-komunitas ini. Anak-anak muda, milenial, seniman, budayawan, ya yang pasti. Nanti teman-teman boleh bergabung di sini dengan komunitas kita di sini. Kerja di satu perusahaan yang memang diatur, tapi ini kan saya menjalankan perusahaan saya sendiri, jadi mau pensiun kapan itu cuma saya yang bisa. Tapi namanya seniman, udah tua pun kalau dia masih bisa menampilkan hal-hal yang positif buat banyak penikmat masih ingin melihat kita tampil di atas panggung, jadi namanya seniman tidak ada pensiun. Setuju. Iya. Karena kalau pensiun seniman sayang, dia punya potensi yang masih banyak orang butuhkan dan masih bisa ditampilkan. Ya contohnya kalau kita lihat Iwan Fals. Iya. Sampai kapan sih tidak akan pernah hilang legend. Lagu-lagunya pun tetap. Begitu juga sebenarnya kalau mendiang Michael Jackson tidak meninggal juga sampai detik ini lagunya pun tidak akan pernah hilang. Betul. Tetap masih abadi. Iya. Begitu juga lagu-lagu kayak semacam bintang Elvis Presley. Ya banyak legend luar maupun legend Indonesia masih bertahan. Kayak Ahmad Albar, umurnya sudah kalau dibilang sudah udah sepuh lah. Udah punya anak, udah punya cucu segala macam, umur juga udah cukup, tapi masih dia berkarya, masih tetap. Nah makanya dibilang seniman tidak akan pernah pensiun sampai kapanpun. Pensiunnya dia kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengambilnya. Seperti itu. Iya.
lagi ya Bang, ini adalah masalah suka duka. Ya, suka duka, boleh suka duka pada saat memerankan, mungkin pada satu pementasan di mana ya, sukanya apa, hal yang berkesan gitu buat Abang. Ya kalau saya sih yang berkesan Pada saat di mana gitu. dalam pementasan sebenarnya semua berkesan. Cuman yang paling momen adalah saya bisa melihat sosok aslinya Michael Jackson. Itu iya, yang berkesan buat saya selama hidup saya dari kecil sampai saya bisa mencapai melihat idola saya tanpa layar kaca. Itulah yang paling luar biasa. Bisa melihat sosok Michael Jackson. Cuman ada satu lagi juga ya, idola saya bukan hanya Michael Jackson, sama Rasulullah juga idola saya. Iya, Karena pastinya. beliau walaupun kita tidak tahu wajahnya, kita tidak tahu wujudnya, tapi beliau lah yang membawa kita sampai seperti ini. Iya, tetap ada dalam hati Iya. ya, ada dalam hati. Kemudian yang dukanya, Iya. pengalaman hidup mungkin ya, Iya, yang membuat jadi semangat untuk tetap berkarya. Ya kalau dukanya sih sebenarnya duka itu semua orang pasti mengalami ya. Betul ya. Dalam pasang surut kehidupan, apalagi seorang seniman. Seniman itu ada masa-masa jayanya, ada masa-masa turunnya. Nah, bagaimana kita menyikapi waktu kita lagi di falling down? Iya, Bagaimana kita bisa menciptakan karya lagi supaya bisa menghasilkan menghasilkan. menstabilkan. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan keluarga kita bisa aman, sejahtera sampai sekarang ini ya kita harus benar-benar mengatur manajemen kita untuk menstabilkan keluarga kita dalam ekonomi seperti itu. Manajemen berarti intinya ya, manajemen diri. Baik, pesan mungkin buat pemirsa semuanya dalam menyikapi hidup ataupun dalam berkarya. Ya kalau pesan saya sih buat milenial ya, jangan pernah bosan untuk berkarya. Satu, tetap kita menjalankan hidup ini, semua yang mengatur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan karena kita, bukan karena saya atau karena siapapun, tapi karena kerja keras kita. Allah berdoa dan Allah memberikan jalan kita menjadi jalan yang baik. Dan sekaligus lagi satu, jangan pernah bosan untuk belajar. Karena di belajar itulah kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengetahuan. Tanpa kita mengetahui atau mempelajari apa yang bidang yang kita punya, kita tidak akan bisa menjaganya. Jadi dengan kita belajar, kita mencari informasi kepada teman-teman yang memang mengetahui tentang bidang kita, insya Allah kita akan bisa stabil sampai sekarang ini seperti saya. Keren, nasihat yang indah. Jadi pemirsa, intinya adalah bagaimana kita untuk memanajemen diri kita sendiri. Tetap gali potensi apa yang kita bisa. Jangan pernah takut, jangan pernah malu untuk berbuat sesuatu. Berbuat kebaikan, semangat berkarya. Sampai ketemu di edisi berikutnya bersama Adam Jackson. Terima kasih.